qualified menjadi seorang penerima mobil, menjadi LC wilayah, bahkan penerima reward 1 miliar dari Valencia secepatnya. Oke, seperti apa trainingnya teman-teman? Saya akan kasih unjuk kepada Anda. Nah, disclaimer dulu bahwa materi malam ini sebenarnya penting banget ya, penting banget buat kita semua ketahui dan sebenarnya materi ini harus didengarkan berulang-ulang. Intinya buat teman-teman semua yang hari ini baru hadir, mungkin baru pertama kali mendengarkan materi yang seperti ini, insya Allah materi ini akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah siapapun kita yang kepengen punya bisnis yang kuat, sehat, panjang, dan tahan lama, ya harus mengerti tentang materi ini, harus paham tentang materi ini di bisnis network marketing apapun sebenarnya. Nah, teman-teman malam ini kita beruntung di Ralesia Business Academy kita bisa belajar bareng tentang materi ini. Tuh jujur materi ini sebenarnya materi ini umurnya udah puluhan tahun teman-teman. Materi ini juga sudah dipakai orang di seluruh dunia, di seluruh pelaku-pelaku network marketing dunia. Bahkan boleh dibilang ini materi tua ya sebenarnya. Nah, banyak orang yang kepengen bisnisnya besar, kepengen bisnisnya kuat, kepengen punya tim yang solid. Sebenarnya mereka juga harus tahu tentang bagaimana sebenarnya materi malam ini kita akan bahas gitu. Nah, teman-teman, sekali lagi kami bukan bermaksud untuk menggurui, kami mohon maaf ya. Mungkin di sini ada banyak sekali leader-leader yang sudah qualified, leader-leader yang mungkin sudah menunjukkan prestasi di beberapa kali di MLM sebelumnya. Tetapi insya Allah, yuk sama-sama kita malam ini belajar bareng, sama-sama kita sharing tentang sebuah prinsip yang betul-betul dibutuhkan untuk membangun bisnis network marketing. Dan tentunya kami berterima kasih kepada support system kita yang luar biasa, Valencia Business Academy. Teman-teman, kita beruntung hari ini dinaungi oleh sebuah support system yang betul-betul punya program jelas ke depan. Punya rencana dan roadmap yang jelas bagaimana ke depan kita bisa membentuk sebuah pribadi yang baik, kemudian kita juga bisa membentuk sebuah uh, potensi finansial yang baik untuk kita semua di dalam bisnis jaringan. Tentunya di Lexia ya teman-teman. Dan kami juga berterima kasih kepada owner kita Bapak Cahyadi ya, yang tentunya sampai hari ini masih bekerja keras dengan tim IT, kemudian dengan tim manajemen untuk menyiapkan produk yang luar biasa, menyiapkan segala sesuatunya ya termasuk back office kita ya sekarang sudah running dan lain-lain teman-teman. Insya Allah apa yang sudah kita ambil keputusan pada malam hari ini tidak akan sia-sia. Apa yang sudah teman-teman putuskan untuk bergabung di bisnis ini, ya itu nggak akan sia-sia. Dan insya Allah, izinkan saya teman-teman untuk berbagi layar ya. Kita akan sama-sama diskusi tentang sesuatu yang menurut kami malam ini penting banget. Ya, apa itu teman-teman? Yaitu 3 prinsip dasar dalam membangun bisnis network marketing. Ya, di mana kita tahu semua bahwa segala sesuatu atau usaha apapun pasti punya prinsip. Ya, perusahaan pasti juga punya prinsip, punya pondasi-pondasi penting di dalam membangun bisnis mereka. Ya, tentunya teman-teman sebagai seorang leader pada malam hari ini semua udah join ya, semua udah member. Takutnya kalau belum join malah bingung Pak, ini apa sih sebenarnya? Ya, nah teman-teman malam ini kita akan diskusi, kita akan sharing tentang prinsip-prinsip penting di dalam membangun bisnis MLM. Ya, apa itu, teman-teman? Nah, yang pertama kita akan eh, bahas dulu tentang golden rule-nya, teman-teman. Golden rule dalam berbisnis MLM apa? Apa sih golden rule-nya apa? Ya, aturan emasnya seperti apa, teman-teman? Yang mesti teman-teman miliki di dalam diri kita masing-masing. Ketika Anda hari ini berpikir Ya, atau mulai memutuskan untuk jadi menjadi seorang pelaku di dunia contohnya network karena kalau marketing. Yang pertama apa? Teman-teman harus punya prinsip bahwa ini bisnis saya. Paham dulu ya, teman-teman. Ini bisnis saya. Ini bukan bisnis upline ya. Bisnis kita nggak tergantung sama upline. Bisnis kita nggak tergantung sama downline. Bisnis kita nggak tergantung sama apalagi crossline ya. Jadi teman-teman ini bisnis saya. Mau upline-nya datang ke pertemuan, mau upline-nya nggak datang ke pertemuan, ikut training nggak ikut training, ini bisnis saya. Teman-teman ikut. Teman-teman hari ini yang akan membuat perubahan terhadap diri Anda, terhadap bisnis Anda, itu Anda sendiri. Pak. Ya, bukan hanya bergantung kepada tim, bukan hanya bergantung kepada upline, tapi yang paling baik adalah kita memberikan contoh, teman-teman hadir ke acara apapun, di presentasi, di training apapun, Anda semua hadir, baik training produk maupun training yang sudah disiapkan oleh support system kita, Alexia Business Academy. Jadi kita mesti punya sense of belonging, teman-teman. Rasa memiliki ini bisnis kita, ya. Jadi nggak ada lagi cerita orang ketika membangun bisnis network marketing, kalau dia pengen gede bisnisnya, nggak ada lagi cerita, wah ini Pak, ini kan bisnis upline. Upline kan dapat omset dari downline-nya, ya kan? Kalau upline nggak baik sama downline-nya gimana dong? Nah teman-teman ini bisnis kita, Pak. Jangan ngarepin lemparan jaringan, jangan ngarepin spillover terus-terusan sama upline gitu ya. Ini bisnis kita, Pak. Ya.
Kalau teman-teman hari ini berpikir bahwa kita harus bangun pagi nih untuk presentasi, kita harus bikin janji nih untuk presentasi, kita harus menyiapkan agenda-agenda pertemuan nanti ke depan, misalkan di wilayah masing-masing. Karena ini bisnis kita, Pak. Ya, seperti yang kita pernah bahas di bisnis training sebelumnya bahwa apapun yang terjadi teman-teman, kita harus punya sense of belonging yang tinggi. Ya, oke kita lanjut. Yang kedua teman-teman, kalau Anda pengen gede, kalau kita sama-sama pengen besar bisnisnya, kita harus punya sikap mau belajar yang tinggi, teman-teman. Miliki sikap mau belajar yang tinggi supaya apa? Supaya tim kita juga menjadi pembelajar yang baik. Ya, karena teman-teman gini, malam ini kita sama-sama belajar juga. Kita tahu hari ini yuk penting banget kita untuk ngelepas juga kebesaran kita, seperti apapun pengalaman kita. Ya, sudah berapa puluh tahun kita belajar ini untuk marketing, teman-teman. Intinya seperti sebuah daun ya, karena fase setelah matang itu adalah tua dan membusuk. Jadi teman-teman tumbuhkan sikap mau belajar, tumbuhkan sikap yang selalu hijau, Pak. Tumbuhkan sikap yang selalu hijau, karena itu nanti akan punya banyak manfaat untuk kita semua. Ya, karena kalau kita udah ngerasa pinter, udah ngerasa matang, di situ bisnis kita akan hancur. Di situ semua akan terhenti, teman-teman. Ya, tumbuhkan rasa sikap pengen belajar menjadi sumber dari semua pembelajaran yang ada ya di bisnis ini, teman-teman. Tentunya seorang pembelajar yang baik, seorang leader yang baik pasti pembelajar yang baik. Setuju ya? Oke. Kemudian teman-teman bangun kebiasaan positif sebelum kita mulai ya. Teman-teman bangun kebiasaan positif. Kenapa? Karena kebiasaan positif ya. Kita mulai biasa berpikir positif, ya otomatis akan mempunyai sikap yang positif, terbiasa menjadi tindakan yang positif. Kemudian juga ini akan menjadi kebiasaan sukses sehingga Anda akan sampai ke puncak sukses dengan cepat. Ya, kebiasaan positif itu dalam semua hal, teman-teman. Ya, dalam semua hal menjadi sumber input positif untuk lingkungan kita dimanapun. Ya, pernah dengar, pernah lihat mungkin di mana-mana ya banyak orang yang kerjanya tukang sumber negatif tau ya. Menjadi input negatif di mana-mana. Taker kalau bahasa kami pernah ikut training dulu, pernah ikut training kepemimpinan, isinya taker, Pak. Nah, teman-teman lebih baik kita menjadi orang yang menjadi sumber positif untuk lingkungan kita. Kenapa? Karena sesuatu yang sifatnya positif ya, kebiasaan yang positif ini akan menghasilkan sesuatu yang tentunya terus terang teman-teman kalau bicara finansial itu udah bonus saja. Oke, jadi teman-teman kembangkan tiga sikap ini, golden rule-nya. Ini bisnis kita, Pak. Bukan bisnis upline, bukan bisnis downline. Kalau upline lagi nggak bisa nemenin kita presentasi, presentasi, Pak. Kalau upline lagi nggak bisa nemenin kita untuk one on one presentasi, untuk Zoom meeting, atau misalkan upline nggak bisa nemenin kita untuk datang ke teman-teman untuk home sharing, datang sendiri, teman-teman. Karena ini bisnis kita. Kita dapat reward nggak nunggu upline? Sepakat ya? Oke, lanjut teman-teman. Ini golden rule-nya. Nah, kita akan bahas masuk ke materi utama. Apa itu teman-teman tiga prinsip dasarnya? Nah teman-teman ini sangat penting banget ya buat kita yang kepengen membangun kecepatan bisnis. Kalau Anda mau pakai materi ini, mau pakai program ini teman-teman, mau pakai prinsip-prinsip ini, ya Anda akan punya bisnis yang sangat luar biasa kecepatannya. Kalau mau, kalau nggak mau, ya siap-siap seperti inilah, seperti biasa aja, seperti tahun-tahun yang lalu teman-teman. Oke, ini saya sangat tenang banget. Kenapa? Kita ketemunya juga di akhir-akhir tahun 2024. Kita mau ketemu tahun 2025 dan pasti juga insya Allah kalau dikasih umur panjang pasti akan ketemu di akhir tahun 2025 tahun depan. Artinya setiap tahun baru kita tahu kondisi kita seperti apa. Oke, nah insya Allah dari bisnis ini, dari peluang yang ada di Malaysia, kemudian dari support system yang sudah menyiapkan segala sesuatunya, teman-teman, kita manfaatin supaya tahun 2025 kita dapat banyak hal nih. Ya, bukan hanya secara ekonomi, pasti Pak, kalau secara ekonomi udah pasti ngikutin. Ya, pengembangan diri dan lain-lain kita dapat. Yang pengen punya kecepatan bisnis yang luar biasa, punya speed yang tinggi, teman-teman manfaatkan prinsip ini. Oke? Yang kedua, kepengen punya tim inti nggak? Nah, kalau teman-teman pengen punya tim inti, kepengen membentuk tim inti di jaringan Anda, ya, Anda wajib ikut materi ini, teman-teman. Anda wajib untuk belajar bareng dengan kita malam ini. Oke, kita sharing bareng untuk mendapatkan banyak hal di sini, teman-teman tentunya ya. Kemudian, yang kepengen punya bisnis yang kuat dan jangka panjang. Bukan hanya bicara tentang omset yang gede, Pak. Ya, bukan hanya bicara tentang apa namanya tim yang di mana-mana gitu. Tetapi yang kuat teman-teman, yang bertahan sampai puluhan tahun. Kalau Anda kepengen punya bisnis yang kuat dan juga punya kecepatan yang bagus.
Ya, kita wajib banget malam ini untuk sharing tentang materi teman-teman. Oke, membangun kecepatan bisnis, membentuk tim inti, kekuatan bisnis jangka panjang, insya Allah Anda akan dapatkan di materi. Karena ini materi tua, tadi saya bilang ini materi yang udah dipakai orang oleh top income earner, semua top income earner, peraih income terbesar dunia, MLM, pakai strategi ini Pak, pakai pola ini teman-teman, pakai prinsip-prinsip ini. Apa itu? Ya, kita akan bahas. Yang pertama, ya ini tiga prinsip dasar teman-teman, tiga prinsip dasar network marketing. Apa itu teman-teman? Yang pertama edifikasi. Ada yang pernah dengar nggak kata-kata edifikasi? Ngerti nggak Pak kita wah apa sih Pak edifikasi itu? Ya, sering dengar ya edifikasi ya teman-teman ya. Oke. Yang kedua konsultasi, teman-teman. Konsultasi. Ya, yang ketiga apa? No cross lining. Nah, kita akan bahas tiga poin ini teman-teman. Ini penting banget teman-teman untuk teman-teman ketahui dan seperti yang saya katakan di awal tadi, kita bisa dengar yang berulang-ulang materi ini. Karena ini penting banget. Ini wajib kita untuk pahami secara mendalam. Kenapa? Dan bahkan kita aplikasikan ke tim kita supaya kita mengerti dan apa namanya punya speed yang bagus di bisnis ini, teman-teman. Ya. Nah, teman-teman kita bahas dari poin yang pertama itu edifikasi. Apa sih teman-teman edifikasi? Edifikasi itu tee up, ya. Edifikasi itu adalah tee up atau promosi. Kalau bahasa umumnya sekarang orang bilang tuh promosi, Pak. Terhadap segala sesuatu objek dalam bisnis network marketing. Ya, apapun itu teman-teman, apapun itu. Ya. Promosi terhadap segala sesuatu yang betul-betul kita punya di MLM ini, teman-teman. Edifikasi itu. Dan boleh dibilang edifikasi itu napas bisnis kita. Promosi itu memang kerjaannya orang marketing. Promosi itu memang kerjaannya leader-leader peraih reward. Anda mungkin punya upline saat ini yang isinya apa namanya kebiasaannya tuh selalu promosi, ngomongin produk, ngomongin perusahaan, itu edifikasi Pak. Ya, leader-leader yang selalu bicara tentang support sistemnya luar biasa, intinya selalu isinya promosi. Apapun yang keluar dari mulut dia isinya promosi. Nah itu edifikasi teman-teman. Itu mempromosikan namanya. Dan pekerjaan kita setiap hari adalah promosi. Baik dari apa yang kita ketemu orang, yang kita diskusi, kita ngobrol, edifikasi. Ya, kita WhatsApp dan lain-lain kita edifikasi semua. Ya, teman-teman. Jadi jangan keliru lagi. Apa sih Pak artinya edifikasi? Yaitu promosi. Dan promosi adalah nafas bisnis kita. Bayangin kalau teman-teman nggak napas setiap hari ini nggak napas. Napasnya 2 hari sekali, mau gede nggak bisa. Ya, mau hidup bisnisnya nggak bisa. Jadi kalau kita kepengen hidup kan harus bernapas, semangat ya. Nah, tapi kalau kepengen napasnya kenceng, kepengen larinya kenceng, ya napasnya juga harus banyak, teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen punya kecepatan bisnis yang bagus, Anda harus promosi sebanyak-banyaknya, napas yang banyak, ya. Jadi jangan takut untuk melakukan edifikasi, jangan sungkan dan jangan malu, Pak. Seperti yang dikatakan tadi teman-teman, bisnis ini adalah bisnis satu dari 10 profesi termahal dunia. Jadi kalau kita bicara hari ini network marketing, apa sih Pak network marketing itu? Ya itu teman-teman, ya. Satu dari 10 profesi termahal di dunia, jangan jangan takut, jangan pernah ragu untuk presentasi. Oke? Saya lanjut ya, edifikasi. Nah, sekarang kita diskusi teman-teman. Ya, kira-kira apa sih yang perlu diedifikasi di bisnis ini, teman-teman? Ya, yang pertama perusahaannya. Kelihatan ya? Teman-teman, edifikasi perusahaannya. Apa aja sih teman-teman yang perlu diidentifikasi? Teman-teman silakan nyatet ya. Silakan nyatet. Silakan teman-teman silakan dicatat apa yang apa namanya yang kami sampaikan malam ini. Yang diidentifikasi pertama yaitu perusahaan. Visi dan misinya seperti apa? Goalsnya seperti apa? Apa yang dimiliki oleh perusahaan ini? Persiapannya seperti apa? Pabriknya bagaimana? Ya, kantornya di mana? Harus tahu, Pak. Kantor itu di Jakarta, nggak ada Pak kantor di Jakarta. Di Kebumen misalnya, bukan. Ya, di Indramayu, bukan Pak. Ya, di Sragen ya. Nah, oke. Nah, teman-teman harus tahu kantornya di mana, pabriknya di mana, kita ini maklum apa enggak gitu ya. Silakan kalau kita misalkan kepengen sukses di bisnis ini, ngomongnya kita orang Malaysia, ngomongnya kita punya royalti di Malaysia, kita ini teman-teman kalau mau dibilang kepemilikan saham, ini leader semua ya, member semua. Teman-teman kalau dibilang kepemilikan saham, kita ini punya 60% Pak payout yang disiapkan oleh perusahaan dari semua omset yang ada, itu dikasih ke kita, member. Kalau boleh dibilang, saham kita ini lebih gede daripada owner, Pak. Serius. Belum lagi modal produk ya. Artinya apa? Harusnya kita punya sense of belonging lebih tinggi dari perusahaan. Harusnya kita punya rasa memiliki yang lebih tinggi dari perusahaan, teman-teman. Ini aneh, Pak. Malah kita kayak yang bukan pemilik perusahaan. Kerjanya nuntut tapi nggak jelas gitu loh.
Kita nuntut macam-macam, ini harus siap, ini harus apa segala macam. Join di awal pengen lengkap ya, nuntut macam-macam, ya kan? Pengen yang langsung enak, terus langsung sukses, nggak bisa Pak. Ya ini perusahaan punya kita. Teman-teman hari ini Anda jangan ngimpi untuk jadi sukses di relasi ya. Kalau Anda nggak punya rasa memiliki terhadap perusahaan ini, aneh teman-teman. Justru aneh banget. Anda kepengen sukses di bisnis ini, Anda kepengen dapat top income di bisnis ini, dapat semua rewardnya, punya tim yang semangat semua. Tetapi Anda sampai hari ini, teman-teman, nggak punya rasa memiliki dengan bisnis ini. Kayaknya bisnis ini Anda cuma kerjasama aja sama Pak Cahyadi gitu. Kerjasama sama perusahaan Ralesia. Enggak, teman-teman, ini bisnis kita. Tadi saya katakan, ini bisnis kita, Pak. Ya, perusahaan ini milik siapa? Milik kita. Jadi kalau jelek hasilnya, jelek impactnya di luaran sana, kita yang rugi. Sepakat nggak? Bukan hanya owner, Pak. Owner tuh hanya penyedia. Mereka nyiapin nyiapin apa namanya? Nyiapin apa istilahnya? Pabriknya, nyiapin produknya, sistem. Tapi kita pelaku utama di bisnis ini, teman-teman. Ya, kita pelaku utama di bisnis ini, kita yang menjadi pemeran utamanya. Ya. Jadi kalau teman-teman hari ini kepengen sukses di bisnis ini dan lain-lain bla 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 dan Anda kalau nggak punya rasa memiliki kita ya, kalau nggak punya rasa memiliki terhadap bisnis ini rugi Pak. Jarang ada orang yang pengen nggak punya rasa memiliki, think like CEO teman-teman. Berpikir bagaimana seperti seorang CEO di bisnis ini. Seperti Anda yang memiliki bisnis ini, ada yang jelek-jelekin relasi ya, bantah Pak. Karena ini perusahaan Anda. Ya, oke lanjut ya teman-teman. Nah, yang kedua ownernya, kita identifikasi ownernya, bagaimana kredibilitas beliau, bagaimana beliau menyiapkan semua yang dibutuhkan oleh kita untuk berhasil di bisnis ini luar biasa teman-teman. Ya, saya banyak kenal beberapa perusahaan MLM ya, owner-owner terutama ya di Indonesia teman-teman. Beberapa kali saya ketemu dengan ownernya bahkan tatap muka, kemudian nggak ada yang seperti beliau. Saya kenal owner kita, Ralesia punya integritas yang luar biasa. Apalagi beliau asli Jawa ya. Punya tata kerama yang luar biasa, orangnya lemah lembut, tapi punya visi yang luar biasa. Teman-teman promosikan, promosi ownernya juga Pak. Ya, selain visi misi perusahaan, selain perusahaannya, teman-teman promosi juga apa? Ownernya. Kemudian apalagi pabriknya. Ingat, teman-teman harus paham, harus tahu, harus betul-betul tekankan kepada tim di semua di tim kita, Pak nanti berubah nggak marketing plan-nya? Pak nanti produk harga naik nggak? Teman-teman ini kita punya pabrik sendiri loh ya. Jadi teman-teman harusnya yang seperti tadi itu no issue ya. Kenapa? Karena kalau bicara pabrik kita udah kuasai dari sektor hulunya, jadi aman insya Allah ya. Jadi kenapa kita bisa aman? Karena kita nggak maklun sama perusahaan lain. Kenapa kalau maklun? Bahan baku naik, macam-macam naik, segala macam. Sehingga teman-teman repot. Kalau nanti di pabriknya minta naik, kita naik. Ini kan pabrik punya sendiri, nggak usah repot. Ya, mau produksi berapa banyak, mau produk apa, mau yang dibutuhkan apa, ya karena kita punya pabrik sendiri. Makanya Ralesia ketika muncul di awal, ketika nongol di awal ini teman-teman langsung punya belasan produk. Jarang MLM, paling satu atau tiga, mentok tiga atau empat produk. Ya itu pun maklun semua. Nah kita punya pabrik sendiri teman-teman, jadi ya memang punya kita. Dan ini pabrik punya kita sebagai member. Ya teman-teman punya punya Pak, kita gabung sama perusahaan, kerjasama sama perusahaan yang udah siap, visi misinya jelas, punya pabrik lagi. Gimana? Kurang seru gimana ini ya? Kemudian tim manajemen teman-teman ya saat ini sedang luar biasa ya. Kita identifikasi semua teman-teman tentang perusahaan. Apalagi yang mesti diidentifikasi, yang mesti dipromosikan. Yang kedua, produknya. Ya, kita punya produk macam-macam, Pak. Yang tadi saya bilang kita punya produk macam-macam. Ada belasan produk yang nongol. Ada kopi, ada sabun ya. Yang isi 6 ganti isi 3 lebih banyak, Pak. Ini jangan malahin kita jadi biang keladi maksud saya biang provokasi untuk ngomong, wah ini produk kok kenapa harus teman-teman jadi sumber positif di dalam tim kita. Karena komplain nggak akan menyelesaikan masalah teman-teman. Yuk kita tanya dengan perusahaan, tanya dengan manajemen dulu di grup, Pak kenapa 3 ya produknya. Nggak masalah teman-teman, kita bertanya nggak masalah. Tetapi setelah itu tugas kita mempromosikan. Ya, perusahaan kepengen tahu, kepengen cepat produksi, ya kan? Kepengen cepat mendapatkan apa namanya ya, mendapatkan hasil bahwa teman-teman semua bisa menerima produk langsung di lapangan, langsung bisa keterima ya. Ya. Yang 3 jadi 6, yang 6 jadi 3 misalnya, yang 3 jadi 1, misalnya 150 gram sabun semua, nggak masalah Pak. Yang penting joinnya masih 100.000.
Gitu, teman-teman. Di luar sana memang punya banyak saingan, Pak. Saya katakan, di luar sana memang punya banyak saingan. Tapi nggak semua perusahaan di luar sana, teman-teman, punya pabrik sendiri. Nggak semua di luar sana punya owner seperti Pak Cahyadi. Ya, di luar sana memang punya banyak saingan, tapi nggak semua punya support system seperti Ralesia Business Academy, Pak. Boleh saya katakan, saya pengen nekenin teman-teman, malam ini kita beruntung banget ada di sebuah tempat yang luar biasa ini, teman-teman. Ya, nah teman-teman masih jelasin apa sih komposisi produknya. Produknya ini, manfaatnya ini, gitu ya. Jangan keliru, Pak. Ya, komposisinya apa nih, teman-teman? Misalkan apanya? Sabunnya, kemudian spirulinanya, kemudian ya, parfumnya, terus ada kopinya. Komposisinya teman-teman jelasin. Manfaatnya apa ya? Ini untuk ini Pak, sabunnya untuk dimakan misalnya. Salah Pak. Ya, ketahuan Anda nggak konsumsi produknya. Seperti yang kita sering bahas di formula dasar, menjadi 100% pemakai itu akan jauh lebih baik daripada kita menjadi 100% penjual. Ya, teman-teman. Oke. Manfaat produk jelasin, kemudian cara pakainya. Ya, cara pakainya seperti apa, teman-teman? Cara pakai produk yang selama ini kita udah sering konsumsi, ya, pakai sabunnya gimana, diolesin ke muka, di tangan, gitu ya, dipraktekin, teman-teman. Ya, Anda harus tahu, Anda harus promosikan cara pakainya seperti ini, Pak, gitu ya. Atau kalau perlu ada videonya, ada video kan, gitu ya. Nah, teman-teman. Kemudian teman-teman sering-sering sharing testimoni juga. Sering-sering sharing testimoni. Dan ini kita bilang, teman-teman, tiga prinsip dasar ini baku. Apa sih yang mesti kita promosikan? Ini, teman-teman. Ya, testimoninya seperti apa? Anda share testimoni, minimal share ke grup WA, minimal share ke tim. Ini loh Pak, testimoninya banyak. Ya, kita nggak harus kena penyakit dulu ya. Misalkan kopi yang kena diabetes, nggak perlu kena diabetes dulu terus sembuh baru misalkan bisa promosi. Enggak, teman-teman. Banyak orang yang kena diabetes sudah sembuh di sini. Tinggal kita promosikan aja dari produk testimoninya, teman-teman. Ya. Kemudian apalagi selain produk? Perusahaan sudah. Yang ketiga, Pak, marketing plan. Ini yang serem, Pak, dan keren banget menurut kami. Mohon maaf kalau saya pakai kata-kata serem ya. Kenapa teman-teman? Kita sharing dulu tentang keunggulan marketing plan kita. Marketing plan yang nggak punya plan B, Pak. Marketing plan yang nggak punya tutup poin, teman-teman. Sekali Anda selesai belanja basic, Anda belanja Safir, Anda belanja Ruby, Anda masuk ke sebagai seorang Ruby, selesai, Pak. Dapat satu poin reward. Dilalanya 350 kanan, poin rewardnya. Dapat mobil. Kemana Pak nyari MLM yang kayak gitu? Tapi aman, nggak jebol. Kenapa? Beda kantong payoutnya. Itu yang saya udah hitung kemarin. Teman-teman, kalau Anda nggak tahu keunggulan, kita semua nih malam ini nggak tahu keunggulan marketing plan kita, gampang memang ditawarin bisnis lain, Pak. Member semua ya, member semua. Saya nggak akan nyaring ya ngomongnya ya. Saya nggak akan ngerem-ngerem ya, teman-teman. Anda hari ini punya tim, ya, Pak. Tim saya udah banyak kepincut MLM lain, Pak. Berarti nggak ngerti marketing plan kita kayak apa. Berarti nggak ngerti produk kita ini kualitasnya seperti apa, teman-teman. Marketing plan kita saat ini betul-betul original, betul-betul belum ada yang sama seperti ini, teman-teman. Belum ada marketing plan yang ngasih 1.500 kanan, 1.500 kiri, poin ruby, Pajero, Pak. Menurut saya angkanya keren banget. Tadi saya udah lihat-lihat, wah Pak, tadi pengen nanya kan sama Pak Fadli sama Pak Saripudin. Ini kalau dibeliin Alphard, second bisa nggak ya? Pak Jero ini saya ganti Alphard aja 500 jutaan. Masih bagus juga kayaknya gitu kan. Teman-teman, 1.500 kanan kiri loh Pak. Setahun nggak kena keterlaluan loh teman-teman. Marketing plannya lucu dan menggemaskan. Mulai saya bilang marketing plan yang lucu dan menggemaskan. Lalu apalagi nikmat mana lagi yang kita dustakan malam ini ketika kita gabung dengan perusahaan yang sudah siap, produk yang keren, produknya bagus teman-teman. Kualitas. Saya kemarin ketemu parfumnya. Sharing-sharing dengan teman-teman ada parfumnya waktu di Kebumen, parfumnya extract the perfume. Ya, bukan kolon Pak, yang 2 jam langsung hilang. Ini 3 hari Anda pakai baju, semprot di baju, 3 hari nggak dicuci bajunya nggak hilang itu. Dicuci masih ada bau-baunya gitu loh. Dahsyat saya bilang, luar biasa. Ya, saya lihat berarti owner, ya berarti perusahaan ini nggak mau kasih sembarangan produk. Marketing plan juga nggak mau kasih sembarangan. Ya, marketing plan yang bikin juga luar biasa. Saya harus memberikan apresiasi tertinggi untuk yang bikin marketing plan. Kenapa? Karena mudah. Yang penting selain bagus mudah ya. Sepakat ya. Kalau bagus tuh susah ya. Ya gimana gitu. Tapi ini udah bagus marketing plannya, mudah lagi teman-teman. Ya jadi teman-teman yuk kita sama-sama sadari malam ini kita betul-betul beruntung ada di perusahaan yang tepat, Pak. Ada di kendaraan yang tepat. Saya pernah waktu pertama kali saya ngobrol, waktu itu ada Pak Asep, ada Pak Saripudin ketemu bisnis ini, saya bilang, Pak, saya punya
strategi. Saya punya mesin, saya ini mesin. Ya, kami dan tim ini adalah mesin Lamborghini. Kami cari bodi yang kuat. Ini yang paling tepat, Pak. Untuk ketemu dengan bisnis sehebat Ralesia, marketing plan sekeren Ralesia, saya harus lewati 5 perusahaan dulu, teman-teman. Saya nggak tahu Anda sama saya apa enggak. Saya harus seleksi 5 perusahaan, ketemu 5 owner, baca 5 marketing plan, cek 5 produk. Ralesia yang paling unggul. Ya, Ralesia yang paling unggul. Teman-teman harus tahu. Anda hari ini boleh cek, Pak. Kalau Anda masih Anda yang melihat ikut bisnis Ralesia, karena ikut-ikutan posting aja kemarin. Marketing plan-nya Anda nggak paham, Anda nggak cek ke upline, Pak, yuk bantu saya bedah marketing plan-nya. Nanti mungkin ada sesi bedah marketing plan ya ke depan ya. Mungkin Pak Fadli yang akan bawain, karena beliau jago banget nih marketing plan-nya. Saya juga banyak tanya-tanya sama beliau tadi. Nah, Anda cek marketing plan, Anda nggak tahu detail marketing plan, teman-teman. Anda rugi, Pak. Kalau Anda hari ini udah gabung di Ralesia, masih ada yang kepengen ngelirik MLM lain, harus dipertanyakan, Pak, matematikanya. Gimana cara ngitungnya itu ya. Oke, teman-teman, keunggulan marketing plan. Kemudian yang kita promosikan rewardnya tadi, teman-teman. Mohon maaf, saat ini kita baru posting. Tadi Pak Fadli bilang kita ini baru mulai, Pak. Ya, udah ada calon-calon penerima reward di seluruh Indonesia. Kita nggak mau banyak bicara tentang reward, tapi yang kami tahu teman-teman tahun depan, insya Allah reward akan banyak sekali bergelimpangan ya, bukan bergelimpangan ya bahasanya ya. Reward akan banyak sekali diterima oleh semua leader-leader di seluruh Indonesia. Kami bisa pastikan itu, ya. Teman-teman nggak berubah apa yang saya bilang, apa yang support system bilang. Tahun depan, di anniversary, akhir Desember tahun depan, ya di waktu-waktu yang sama seperti sekarang, di masa-masa pergantian tahun 2005 ke 2026, kita akan buat sebuah ulang tahun perayaan Ralesia ini, New Ralesia ini, teman-teman, kita akan pastikan ada ratusan orang yang akan terima mobil, Pak. Nggak berubah sampai sekarang apa yang kita bahas. Nggak ada yang geser, teman-teman. Oh, ratusan jadi puluhan, jadi 3 orang aja. Enggak, Pak. Sampai hari ini kita masih punya program yang sama, teman-teman. Tinggal kitanya berubah apa enggak. Ya, mantap nggak kita untuk jadi salah satu penerima rewardnya? Karena perusahaan nggak mau tahu. Tahun depan minimal 200 kena. 200 mobil sederhana minimal kena, teman-teman. Yakin, Pak, yang mau jadi penonton aja. Teman-teman, hati-hati, Pak. Bisnis ini dijamin makin gede. Anda lakuin, Anda lawan arus, Pak. Anda ikut bisnis lain, ya, atau leader-leader di luar sana, teman-teman. Jujur saya katakan, leader-leader di luar sana, mulai hari ini, teman-teman, dari kemarin, dari 2 hari yang lalu, banyak banget yang nelpon saya, Pak Wahyu gini, Pak, banyak yang menyerahkan diri, teman-teman. Banyak yang menyerahkan diri, ya, Pak. Gimana itu, Pak? Saya hari ini ketemu beberapa penerima Pajero di MLM lain. Saya bocorin ya. Beberapa penerima Pajero di MLM lain nelpon saya, mau nanya tentang Ralesia, gimana kopinya, gimana sabunnya, gimana marketing plannya. Dicecer saya, Pak. Kepengen join di sini, gila, menyenangkan banget, teman-teman. Ya, menyenangkan banget. Kenapa? Dapat Pajero di sana lebih berat daripada kita, teman-teman. Nanti, teman-teman, ya nggak perlu waktu lama. 1-2 bulan yang akan datang, orang akan telepon Anda, Pak. Leader-leader di seluruh Indonesia akan telepon Anda. Pak, ini bisnis apa, Pak? Kok bisa bagiin reward mobil 100 orang gitu? Ya, panennya nanti, teman-teman. Panennya nanti. Kalau Anda hari ini pikirnya, apa perjuangan susah, Pak? Masih awal, kita ini belum siap semua. Anda ketinggalan, Pak. Anda ketinggalan. Tentunya, wah, kalau ngitung reward kemarin juga sama Pak Haji Azhar ya. Aduh, serem, Pak. Kita bisa terima reward 1,5 miliar tiap bulan di sini. Marketing plannya, teman-teman. Yuk bedah, teman-teman. Ya, saya nggak mau bahas banyak-banyak. Bahas ya, promo juga kita promosikan nanti ya. Insya Allah ada beberapa promo yang akan muncul. Mungkin di grand launching, teman-teman siap-siap ya. Gede ini networknya mulai dari sekarang, teman-teman. Awas, teman-teman, jangan lengah. Saya hari ini nggak promosi aja. Saya nggak cuma ceritain apa yang mesti dipromosiin. Sekalian saya promosiin, sekalian barangnya seperti apa. Oke? Oke. Ya, kita lanjut. Nah, setelah apa? Setelah marketing plan, apalagi teman-teman yang mesti dipromosiin? Support system. Teman-teman, ini support system salah satu support system terbaik, dan nanti tahun 2025 kami bisa pastikan ini akan jadi support system terbaik nasional, Pak. Kami akan pastikan ini jadi support system terbaik nasional. Kenapa, teman-teman? Programnya jelas. Ada pengembangan diri di sini. Bukan support system yang cuma punya modal baju kaos, support system gitu ya. Wah, ini luar biasa, punya yel-yel aja. Enggak, Pak. Program kita jelas. Nanti insya Allah awal tahun kita akan bahas roadmap. Bagaimana dalam waktu setahun ke depan kita udah cetak ratusan penerima reward. Di tahun 2026 kita cetak ratusan penerima villa, ribuan penerima mobil, teman-teman. Ribuan penerima mobil. Sekarang peserta Zoom meeting baru 78.
baru 80 orang. Peserta Zoom meeting 80 orang, perusahaan mau cetak ribuan penerima mobil. Aneh kalau misalkan Anda hari ini nggak gulung. Anda nggak apa ya, ambil bagian, Pak. Ingat teman-teman, boleh saya katakan tetap ya, saya katakan tetap. Ralesia ini arus besar, Pak. Ralesia ini arus besar, teman-teman. Jangan dilawan arus, Pak. Kegulung kita. Kegulung, Pak. Saya kemarin datang ke satu kota, datang lagi ke kota lain, datang lagi ke Jakarta. Saya katakan, ada tsunami mau datang. Ada tsunami Ralesia mau datang. Anda nggak mau menyerahkan diri, nggak mau menggulung timnya, siap-siap timmu akan kegulung karena bisnis ini sangat masif. Jualnya 100.000. Dapat produk 100.000 bagus banget. Quality. Ya. Nah, support systemnya juga bagus, teman-teman. Punya program pengembangan diri. Jadi jangan kira cuman bisa sukses saja di sini. Tapi punya pribadi yang lebih keren, Pak. Punya people skill yang lebih maju. Punya bahasa bahasa perbendaharaan bahasa yang lebih baik nanti ke depan. Insya Allah nanti juga ada training yang nanti di apa namanya di bulan 7, 8, 9 Februari juga kita ada namanya bootcamp ya. Kalau kami menyebutnya bukan bootcamp, tapi Ralesia Leaders Club Training. Jadi yang udah qualified Leaders Club nanti LC ya, teman-teman kejar LC-nya Pak ya di support system kita. Kenapa ada training nanti yang akan disiapin untuk kita semua? Training public speaking. Training public speaking Pak. Rata-rata MC, orang kalau pengen belajar MC kondangan, MC apapun itu ya, MC seminar, MC acara, ikut trainingnya jutaan, Pak. Training public speaking. Tanya Pak Fadli, tanya Pak Saripudin, tanya leader-leader Anda. Pengen belajar public speaking itu berapa sih trainingnya? Mahal, Pak. Ya. Training pengembangan diri, body language ada. Training tentang spiritual ada. Training tentang macam-macam ya. Saya nggak boleh bocorin ya. Ya. Pengembangan diri. Nah, nanti banyak pelatihan yang sudah kita siapin, teman-teman, di support system. Pelatihan untuk membuat Anda bukan hanya menjadi orang yang punya banyak uang, yang aman secara finansial, tapi aman secara SDM, teman-teman. Aman betul-betul menjadi pribadi yang betul-betul layak dijadikan seorang pemimpin. Karena sukses itu ketika Anda sudah dapat perusahaannya, punya produk yang bagus, marketing plan yang bagus, ya kan? Kemudian support system yang juga bagus, pendukungnya macam-macam, ilmunya udah punya, Pak. Tapi kapasitas kita nggak nyampe, nggak dapat juga, Pak. Serius saya. Semua Anda punya, tapi kapasitasnya nggak nyampe, nggak dapat juga. Maka butuh support system, butuh pelatihan untuk merubah kapasitas kita. Ya, saya pernah katakan teman-teman, Tuhan itu mengirimkan hujan turun ke bumi. Itu sedanau bisa penuh, Pak. Kalau Anda keluar rumah bawa gayung, hasilnya akan segayung. Kalau Anda keluar rumah bawa ember, hasilnya akan seember. Kalau Anda keluar rumah bawa kolam, Anda akan dapat air sekolam. Jadi tergantung kapasitasnya, teman-teman. Ya, karena di luar sana udah disiapin semua. Tuhan udah turunin hujan untuk kita. Sama, udah disiapin rewardnya, udah disiapin marketing plan-nya, produknya bagus gak kurang-kurang. Ya, marketing plan-nya juara, support sistemnya keren ya. Tapi kitanya nggak nyampe otaknya, nggak mau berpikir positif, negatif Pak. Ngomong tentang ini negatif, komplain di mana-mana, nggak akan mungkin bisa jadi teman-teman. Kita garansi, kalaupun Anda jadi, akan lebih banyak yang lebih jadi daripada Anda. Saya belum pernah dengar ya leader yang isinya nggak pernah belajar, nggak pernah training, tiba-tiba bisa sukses Pak. Nggak pernah kedengeran namanya teman-teman. Kami kenal leader-leader top di Thailand. Kami kenal leader-leader top top earner income di Malaysia. Kami kenal leader-leader top di Asia teman-teman. Bukan hanya Indonesia. Top income earner. Kita gaul sama orang-orang peraih peraih income miliaran di Indonesia se-Asia teman-teman. Kita kenal. Dan sekali saya nongkrong sama mereka nggak pernah ngobrol tentang negatif, nggak pernah ngejelekin orang Pak. Sumber input positif. Ketemu selalu omong baik, ketemu selalu edifikasi. Edifikasi itu omong baik Pak, teman-teman. Banyak hal bisa berubah, banyak hal bisa bertumbuh karena edifikasi. Oke, nah pelatihan ya, kemudian teman-teman edifikasi pelatihannya, luar biasa Pak. Nanti teman-teman ikut gitu, promo ya. Kemudian pertemuan presentasi. Pertemuan presentasi ini apa sih? Pertemuan seperti Zoom meeting ya, ada presentasi ya kita hari Senin dan Rabu kalau nggak salah ya, atau Kamis ya. Nah, Jumat juga ada teman-teman. Ya pertemuan presentasi Senin Rabu, teman-teman presentasiin, promosiin. Enak ya gabung di Lexi ya. Support system udah siapin pertemuan presentasi. Jadi kita nggak bisa ngomong, yang nggak bisa jelasin ke orang, kita tinggal ngundang aja ke situ. Enak banget Pak. Kalau kita nggak edifikasi, bagaimana mungkin tim kita tahu bahwa ada pertemuan presentasinya? Pahat ya. Bingung kita, waduh gimana Pak? Kita join bisnis hari ini, walaupun baru, semua udah siap. Pertemuan presentasi udah siap, teman-teman tinggal ngundang, training udah ada, orang baru bisa kita ajarkan untuk belajar bareng dengan kita. Banyak teman-teman MLM yang ada apa pertemuan presentasi terus, nggak ada basic trainingnya nggak ada, nggak gede Pak bisnisnya, nggak tahu apa-apa.
leader-leadernya bingung mau ngapain gitu loh. Nggak ada edukasi basic untuk mereka. Ya, gimana cara ngegulungnya, gimana caranya presentasi, gimana caranya bikin daftar nama, bingung Pak, nggak ngerti. Ya, modal semangat aja bisa sukses Pak, bisa. Ya, tapi butuh keberuntungan yang kuat banget itu. Oke. Nah, pertemuan-pertemuannya dijelasin teman-teman dan program strateginya seperti apa teman-teman diskusikan, ya, promosikan. Oke. Program strateginya seperti apa? Intinya gini teman-teman. Edifikasi itu bisa merubah segala sesuatu. Contoh, contoh gini, ketika Anda bicara tentang kita bicara tentang edifikasi. Mertua misalkan, oke? Nah, eh, kita datang, misalkan ada mertua datang ke rumah. Saya lagi nggak ada. Tiba-tiba ada makanan yang memang kesukaan mertua saya, memang udah tersedia di situ. Tiba-tiba istri saya bilang, Bu, ibu mertua saya kebetulan ngomong sama istri ngomong sama ibu mertua, maaf, Bu, ini kebetulan ini suami saya nyiapin makanan khusus untuk ibu. Ya, ini kebetulan suami saya beliin makanan ini kesukaan ibu nih buat ibu. Itu edifikasi. Salah satu edifikasi gitu teman-teman. Menjadi sumber biang positif untuk lingkungan kita. Omong baik teman-teman. Ya, jangan bergosip malah jelek-jelekin orang, jelek-jelekin crossline, jelek-jelekin tim, jelek-jelekin perusahaan. Waduh, silakan teman-teman. Anda mau kaya, nggak bakalan. Ya, menjadi biang positif. Jangan jangan menjadi input negatif. Oke, lanjut ya, teman-teman masih semangat ya. Ini yang paling penting teman-teman. Siapa lagi yang mesti diidentifikasi di bisnis ini? Upline dan tim leader. Ini salah satu yang terpenting. Dan ini teman-teman silakan dicatat. Ini salah satu terpenting. Ini yang membuat kami punya speed yang cepat dalam bisnis MLM. Siapapun itu. Oke. Nah, tentunya teman-teman yang diidentifikasi adalah upline yang aktif, leader yang aktif, leader yang LC kalau perlu. Kalau yang nggak LC nggak usah diidentifikasi. Sekarang lagi ada promo nih. Nanti saya ceritain di akhir LC itu seperti apa sih Pak yang bagus. Ya, Leaders Club itu seperti apa yang penting teman-teman. Ya, upline aktif, upline yang sudah betul-betul in, ya betul-betul plug in dia di support system kita. Ya, upline yang nggak pernah ke pertemuan jangan diidentifikasi Pak, jangan dipromosiin, silakan. Karena udah alirannya udah beda itu. Ya, upline yang nggak pernah datang ke acara, nggak pernah datang ke training, nggak pernah ikut pertemuan, mungkin nggak pernah terlibat di support system, jangan mau teman-teman. Jangan diidentifikasi, ngancurin bisnis Anda. Serius saya, serius banget. Ini kita ngomongnya pengalaman ya, teman-teman. Upline aktif, upline yang ketahuan memang betul-betul fokus untuk membangun bisnis bareng dengan Anda. Ya, itu yang diidentifikasi. Terus yang kedua, nih, rule-nya. Jangan edifikasi upline di depan yang bersangkutan. Ah, enggak. Ini ada prospeknya, ini ada upline. Pak, kenalin ini upline saya. Beliau ini Pak luar biasa. Kesannya kayak ngenyek gitu loh, paham enggak? Ya, edifikasi sebelum upline-nya nongol. Jadi upline datang datang terakhir, mungkin ya, upline datang kemudian. Anda ketemu sama tim, edifikasinya gimana? Edifikasi upline Anda di situ sebelum upline Anda nongol. Jadi jangan pas upline-nya udah datang baru diidentifikasi. Beliau ini Pak, ya kan? Beliau ini adalah sosok yang luar biasa Pak. Ini upline yang sudah membuktikan suksesnya di bisnis ini. Kesannya kayak ngeledek Pak. Upline-nya pun kayak waduh, diidentifikasi di depan tuh nggak enak Pak. Kita dipuji orang tuh sebenarnya nggak enak teman-teman. Ya, jangan edifikasi di depannya. Kalau bisa sebelum upline-nya ketemu. Supaya apa? Kalau Anda ketemu sama upline, ya, Anda memanfaatkan upline, Anda edifikasi upline-nya. Ya, bukan cuman ini ya, teman-teman ya. Nanti saya jelasin lagi. Bukan cuman sekedar ngomongin upline-nya tuh yang baik, tapi cerita tentang prestasinya. Pak, nanti saya izin ya Pak, nanti upline saya kepengen ketemu, ya, kepengen bareng. Nanti beliau juga datang ke sini, ke pertemuan home sharing kita. Kebetulan beliau adalah salah satu upline leaders club saya Pak. Nah, ini memang beliau ini sudah memang jadi orang support system. Jadi teman-teman kalau pengen jadi orang support system, leaders club dulu ya. Yang belum leaders club, mohon maaf sayonara. Ya, nggak bisa teman-teman. Nah, beliaunya adalah upline LC. Ya, beliau ini kebetulan Pak orang yang dipercaya oleh support system untuk jadi LC wilayah di sini gitu. Nah, upline saya ini walaupun masih muda Pak, tapi visinya luar biasa. Beliau pembelajar yang baik Pak. Saya dibimbing sama beliau, wah bukan main ilmunya banyak, saya dapat pembelajaran, kemudian beliau pekerja keras juga, luar biasa Pak. Kita ngetim sama beliau ini keren Pak, cepat gede bisnis kita. Enak kan identifikasinya? Orangnya nggak ada. Tapi kalau orangnya ada, nggak enak Pak. Apalagi juga kalau diomongin baik, itu waduh gimana ini? Ya, paham ya teman-teman ya, jangan edifikasi upline di depan orangnya. Oke, sudah lanjut. Dan edifikasi jangan kebalik teman-teman. Banyak leader edifikasinya kebalik. Paham nggak? Nih, saya ceritain. Ini kita bicara kasus ya. Amin, daging semua ya Bu ya. Edifikasi jangan kebalik, malah edifikasi prospeknya.
Pak Aplen, ini Pak prospek saya. Beliau ini selain dokter, ini orang kaya Pak Aplen. Kebetulan beliau juga pejabat. Pejabat di dinas kesehatan, Pak. Kepala dinasnya ini. Wah, kaya banget, Pak. Ya kan? Tapi beliau ini sibuk, Pak. Ngomong sama Aplen ini. Tapi beliau ini sibuk, Pak. Nanti kalau kita, Bapak ngomong hati-hati, malah diajari Aplennya. Kebalik, Pak. Kebalik. Fungsinya identifikasi. Ya, fungsinya identifikasi, teman-teman. Supaya si prospek itu ngedengerin Aplen kita untuk cerita rahasia. Saya ulang ya. Fungsi edifikasi ini apa sih, Pak? Supaya prospek kita ngedengerin upline kita untuk cerita tentang Raletsia. Supaya beliau respect dengan upline kita tentang apa yang mau disampaikan tentang bisnis ini. Tujuannya itu, Pak, untuk memberikan power kepada upline kita supaya beliau mau dengar. Saya bayangin, teman-teman, saya pernah closing bupati, Pak. Bupati, saya nggak tahu apa-apa. Tapi downline saya ini pinter. Nih, Anda kalau pinter edifikasinya, teman-teman, gede bisnis Anda. Manfaatin upline itu begitu, teman-teman. Ya, dengan cara edifikasi yang benar. Downline saya cerita, ini upline saya begini, 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 begini. Saya ketemu Pak. Ketemu, kita tunjukkan respect yang bagus, tunjukkan sikap yang bagus, sopan, ramah tamah, tata krama ya. Gak usah petantang-petenteng juga, mentang-mentang udah terima Pajero ya. Teman-teman ya. Ya. Nah, ketemu saya jelasin tentang bisnis ini dengan semangat. Karena saya nggak tahu ini siapa. Saya nggak tahu orang ini siapa. Saya jelasin, wah gini Pak, kita bareng Pak, sukses. Nggak ada ngaling-ngaling, saya semangat aja gitu kan. Oke Pak, kalau gitu saya langsung join sekarang. Dia langsung join sekarang. Pas pulang dibilang, Pak, itu tadi bupati loh. Hah? Saya bilang, Mas, bupati ya? Nggak apa-apa lah, saya bilang yang penting. Untung lu ngomongnya di akhir. Kalau di depan mungkin ciut saya. Teman-teman, upline Anda tuh manusia biasa. Ya, mungkin ada ciutnya juga. Kalau ketemu sama menteri, tahu-tahu Anda nemuin sama menteri. Silakan teman-teman, kader juga upline-nya. Nah, makanya edifikasi dibutuhkan untuk memberikan power kepada upline kita. Jangan kebalik teman-teman. Banyak leader-leader kepengen gede bisnisnya, tapi edifikasi kebalik. Yang diidentifikasi crossline, downline calon prospeknya terus. Upline kena mental duluan, Pak. Upline Anda kena mental duluan. Upline Anda yang hanya manusia biasa ini kena mental duluan malahan. Ya. Nah, ingat teman-teman, edifikasi juga satu. Bukan hanya perkataan, tapi sikap. Tapi sikap. Saya pribadi nih, kalau saya mau ambil contoh, kalau di depan prospek saya ada satu upline saya di situ, saya bawain tasnya nggak masalah. Contoh, udah ngumpul ya, apa yang datang? Saya sambut upline-nya karena ini saya bilang, Pak, saya respect banget sama upline saya. Datang orangnya, saya jemput upline saya di depan, saya bawain tasnya. Gila, orang kan lihat, wah upline ini luar biasa, siapa ini? Ya, kenapa teman-teman? Upline ini adalah sumber kehidupan kita nanti yang akan mendorong kita untuk sampai berhasil di puncak sukses di bisnis Valencia, teman-teman. Kalau saya pribadi, saya ketemu upline, saya punya upline. Kalau Anda mau pinter, jangankan itu teman-teman, ya silakan mau ditiru apa enggak. Tapi kalau saya pribadi, ya ada upline datang, saya udah kumpul home sharing misalkan atau acara POP, saya siapin tempat duduk khusus, saya siapin minuman khusus buat upline saya. Datang, saya undang, saya datengin teman-teman. Ya, saya jemput upline-nya, tas saya bawain. Walaupun kadang-kadang kita pun risih, upline pun nggak akan mau dibawain tas. Udah Pak, nggak usah Pak, saya bawa aja sendiri. Rebut-rebutan tas malahan. Tapi di situ kelihatan teman-teman, luar biasa komunitas ini. Komunitas yang saling menghargai, komunitas yang saling respect. Kita respect sama orang, orang yang dibuat respect pun nggak petantang-petenteng, nggak semena-mena gitu loh. Ini Pak, bawain tas saya. Nggak juga begitu. Ya, tapi kalau beliau menolak, oh apa, nggak usah Pak, saya bawa sendiri aja. Nggak apa-apa, aman. Gitu kan. Ya, gimana teman-teman? Orang yang melihat kita, ya, adegan-adegan yang sangat keren tadi, kira-kira apa hasilnya? Orang akan respon, wah gila, komunitas yang saling menghargai banget ini. Ya, teman-teman, ingat teman-teman, edifikasi ya. Nah, satu, edifikasi jangan terbalik. Paham ya? Edifikasi jangan terbalik. Yang kedua, Anda juga sebagai upline harus melakukan edifikasi balik. Catat ini teman-teman, penting banget ini. Gede bisnis Anda. Anda jadi upline, mentang-mentang diedifikasi. Jangan dimakan mentah-mentah. Pak, upline saya luar biasa, Pak. Ketemu upline, memang saya ini luar biasa, Pak. Teman-teman, siap-siap hancur bisnis Anda. Ya. Ketika Anda udah diedifikasi oleh downline Anda, apa yang Anda lakukan, teman-teman? Ingat, tak, saya kasih tahu satu clue yang penting banget yang nggak banyak orang MLM tahu, teman-teman. Dan ini bukan saya ngarang-ngarang ya materi, teman-teman. Materi real yang memang udah dipakai orang puluhan tahun, Pak. Ya.
yang dipakai orang puluhan tahun di sekolah bisnis perusahaan-perusahaan besar dunia, teman-teman. Ya, Anda ketika udah diidentifikasi, yang Anda lakukan apa? Saya kasih tahu dulu clue-nya ya tadi ya. Identifikasi ini bola panas, Pak. Ingat, identifikasi ini bola panas. Ketika Anda sebagai seorang upline, Anda udah diidentifikasi. Jangan dipegang lama-lama, Pak. Jangan ditelan mentah-mentah. Keracunan Anda. Kebakar tangan kita. Apa yang dilakukan? Pakai ilmu Tai Chi, Pak. Lempar balik. Anda udah diidentifikasi oleh timnya. Wah, ini upline saya luar biasa, Pak. Gila kan, orang respect banget sama kita kan. Lempar balik kepada si timnya. Misalkan saya punya tim namanya Pak Budi, misalkan. Oke, Pak Budi, hari ini teman-teman hari ini teman-teman jujur, saya memang sebagai seorang upline yang mengenalkan bisnis ini kepada Pak Budi. Ini Pak Budi yang identifikasi saya tadi ya. Ini downline saya yang identifikasi di depan timnya. Tapi terus terang teman-teman, hari ini Anda beruntung ada di timnya Pak Budi. Kenapa? Saya tahu persis beliau ini Pak, orang yang punya komitmen. Dilempar balik Pak. Jangan dimakan mentah-mentah. Paham nggak? Si Pak Budi sebelum kita datang ngidentifikasi kita. Betul ya? Oke. Setelah ketemu Pak Budi dan timnya, teman-teman lempar balik identifikasinya ke Pak Budi. Lempar balik Pak. Kalau mau selamat lempar balik. Ya, mohon maaf teman-teman, saya memang upline-nya ya. Tapi ya insya Allah teman-teman kita bisa besar bareng, ceritain visinya bla bla bla. Tapi teman-teman jujur, saya terus terang pribadi, saya kenal Pak Budi ini luar biasa. Pak Budi ini leader yang punya komitmen yang luar biasa. Beliau pekerja keras, beliau orang yang punya komitmen, dan saya percaya dan yakin banget Pak Budi ini akan jadi salah satu leader terbaik Alexia. Jadi teman-teman, hari ini Anda beruntung ada di timnya Pak Budi. Ya, kalau saya pun tahu bisnis ini di awal di luar Pak Budi, saya akan join di tim dia. Saking ininya ya, saking edifikasinya ya. Tapi nggak perlu itu ya. Nah, teman-teman, lempar balik edifikasinya. Edifikasinya seperti bola panas, Pak. Anda kalau nggak lempar balik, siap-siap orang akan bergantung kepada Anda semua. Paham nggak? Siap-siap Anda akan dianggap hebat oleh tim Anda. Siap-siap sama seperti Anda lari, ya jelas-jelas ini adalah lomba lari estafet, tapi Anda nggak lempar. Anda nggak lempar tongkat estafetnya. Silakan teman-teman. Dari start sampai finish sendirian lari. Nggak lempar estafet tongkatnya. Tongkat kepemimpinan edifikasi ini harus Anda lempar kepada tim Anda. Oke? Nah, teman-teman, atas apa yang sudah terjadi dengan adegan tadi, kira-kira, ya, adegan semacam tadi, yang downline yang edifikasi, yang upline-nya edifikasi balik, saling menghargai, saling respect, kita akan membentuk sebuah komunitas yang betul-betul positif, Pak. Itu juga. Anda ketemu downline, jujur teman-teman, saya di MLM awalnya bukan karena suka bisnis dan peluangnya. Kalau pengen cari miliar di luar sana banyak, Pak. Saya suka di MLM pertama kali apa? Saya lihat komunitas yang betul-betul saling mensupport. Ada upline yang dikasih downline, ada downline yang dikasih upline yang dikasih downline-nya saling ngomong baik. Saya bilang positif banget ya di sini. Gak kayak saya di kantor, ya kan? Bos nggak ada, bos dijelek-jelekin, Mak. Teman yang satu nggak ada, teman dijelek-jelekin, gosipin, teman-teman. Di network marketing nggak begitu, teman-teman. Di Ralesia Business Academy nggak begitu, Pak. Di support system kita nggak begitu. Crossline nggak ada, crossline diidentifikasi. Crossline misalkan upline nggak ada, upline diidentifikasi. Upline-nya datang, upline nggak diidentifikasi balik. Alhasil apa? Kita akan dikenal orang sebagai komunitas positif, teman-teman. Komunitas yang betul-betul positif. Yang betul-betul bisa membuat kita ini punya mindset yang bersih, Pak. Jangan mau kumpul dengan orang-orang yang suka buang sampah, teman-teman. Paham nggak buang sampah? Ngomongin tentang hal negatif masuk ke pikiran Anda, ada ribuan saraf Anda akan putus di situ, Pak. Misal, ada satu orang jelekin tentang si A, satu orang jelekin tentang si B, ngomong ke Anda semua, jangan dimakan, Pak. Lepasin, Pak, mohon maaf, saya nggak mau dengar. Kalau saya gitu orangnya. Kenapa? Karena itu akan jadi sesuatu yang negatif. Hal negatif, Pak, kalau masuk ke otak kita, kesimpan di otak kita, jangankan ribuan, ratusan ribu, saraf kita akan putus, Pak. Rugi, teman-teman. Ya, stres mikirinnya gitu. Waduh, iya ya, nggak enak ini hal negatif. Tapi hal positif membuat saraf kita makin kencang, makin kuat dan membuat energi baru untuk kita. Oke, so malam ini teman-teman khususnya bagi kita semua orang-orang support system Ralesia Business Academy, kami pengen tumbuhkan sebuah sikap, sebuah kebiasaan, ya, dan sebuah habit untuk kita semua untuk omong baik, baik tentang upline, baik tentang downline, baik tentang perusahaan, tentang marketing plan, tentang semua, teman-teman. Kalau ada yang negatif, Pak, tendang aja. Menurut saya lebih baik ditendang. Nila setitik merusak susu sebelanga, Pak.
Nila setitik merusak susu sebelanga. Kalau Anda betul-betul hari ini nggak berubah menjadi sumber mercusuar positif untuk tim kita, untuk Indonesia, maka nggak akan pernah gede, Pak. Gede pun segitu-gitu aja. Saya garansi. Tetapi kalau kita hari ini di Ralesia, kita bersatu untuk menunjukkan sebuah komunitas yang positif, sebuah keluarga besar yang positif, yang saling mendukung, teman-teman. Hasilnya akan luar biasa. Orang akan lihat kita, teman-teman. Ya, orang akan lihat kita Ralesia Business Academy ini support system paling jempolan, paling positif. Gesekannya pun positif. Kenapa? Tetap saling menghargai, saling menghormati, tapi sama-sama mengajar prestasi. Itu yang akan kita lihatkan sama orang. Itu yang akan kita pertontonkan. Bukan hanya penerima ribuan ratusan mobil nanti di tahun 2025, tetapi hal yang betul-betul di luar itu, teman-teman. Jauh lebih besar dari itu. Bukan hanya sekedar hal-hal yang sifatnya prestasi, dapat mobil, tapi orangnya nggak ada yang bener attitude-nya. Wah, sayang, Pak. Kita nggak akan betah, teman-teman, di situ. Ya, saling sikut, saling sniper. Kita hari ini, teman-teman, makanya dibentuk LC, ya. LC ini akan dibentuk, nanti saya jelasin lebih detail, ya. LC ini dibentuk untuk menjadi perwakilan kita, ya, kepada perusahaan kita. Jadi teman-teman jangan khawatir, nanti semua leaders club di seluruh Indonesia akan menjadi perwakilan leader-leader di seluruh Indonesia untuk berdiskusi dengan perusahaan. Oke, ada jenjangnya, nanti saya jelasin gitu. Nah, edifikasi ingat ya, upline aktif, ya, nggak boleh di depan yang bersangkutan dan nggak boleh kebalik, Pak. Jangan ngedifikasi prospek ya. Jadi teman-teman hari ini yang sering ngedifikasi prospeknya malah kebalik, segera bertobat ya. Nggak akan gede, Pak, nyantel. Yang ada upline kena mental terus gitu, ya. Ya. Yang kedua, sebagai upline teman-teman edifikasi balik. Jangan dimakan, Pak. Edifikasi itu seperti saya sering ngomong, termakan edifikasi ya itu. Kalau edifikasi dimakan, teman-teman, nggak dilepehin lagi, nggak dibuang lagi, teman-teman. Kembung perut kita meledak, ya. Edifikasi itu sama seperti pujian. Pujian kalau dimakan terus, dimakan terus, dimakan terus, nggak dikeluarin, nggak seimbang, teman-teman. Ya, nggak keluar lagi dari mulut Anda, hasilnya akan jelek. Ya, penting banget, teman-teman, kita menjadi salah satu sumber positif untuk tim kita. Yang master stokis, yang stokis, ngelayanin, Pak. Jangan mentang-mentang nanti ini crossland, ya kan. Halah, tuh produknya. Enggak, Pak. Saya lihat juga, saya udah tes beberapa ya. Saya coba order produk beberapa yang di Bogor juga kemarin. Makasih banget ya. Teman-teman semua stokis-stokis Ralesia saya ajukin jempol. Wah, mana nih stokis-stokis ya? Silakan, silakan dong ketik di kolom komentar. Ya, stokis kita ini luar biasa, Pak. Sangat support, sangat luar biasa ya. Support, Pak. Apa yang bisa dibantu, Pak? Gini-gini. Ya, kirim Pak ke sana. Ongkirnya sekian, transfer langsung dikirim barangnya. Keren, Pak. Fokusnya udah positif. Bukan hanya downline yang dilayanin, tapi crossline juga dibantu. Oke? Malu, Pak, sama stokis kalau kita leadernya nggak bisa menunjukkan sikap positif, nggak bisa menunjukkan aura positif. Kita tebar aura positif kita untuk semua orang di Indonesia, teman-teman. Bukan cuma Pajero, Pak. Anda kalau dapat Pajero, auranya negatif. Ngelihatnya sumpek, wah nggak enak juga, Pak. Dapat Pajero, turun dari mobil, ya kan? Terima reward 1 miliar, keluar senyumnya manis, pakai skincare, ya. Pakai sabunnya Ralesia gitu ya. Pakai sabun Black Wallet dari dipakai. Ngelihat dari jauh auranya udah teduh dan menyenangkan. Kenapa? Karena udah kebiasa ngomong positif. Kelihatan, Pak, dari mukanya. Orang yang biasa ngomong hal-hal positif kelihatan dari mukanya dan akan terpancar dari sikapnya dan akan terpancar dari gestur tubuhnya. Dan nggak bisa langsung, Pak. Latihan, nggak apa-apa. Pelan-pelan. Kalau mau mulai ngomong yang jelek-jelek, astagfirullahaladzim, langsung ucap ya. Oh ya, Pak, gini-gini. Kumpul teman-teman mungkin dengan kami, dengan tim. Nah, pernah nggak dengar saya ngomong jelek tentang orang atau tentang bisnis lain dan lain-lain? Enggak, Pak. Enggak pernah. Karena kita fokus untuk apa? Hal-hal yang baik. Ya, sepakat ya? Kita menjadi satu sumber untuk dan menjadi sumber energi yang baik untuk semua di Indonesia ya. Baik stokis maupun leader-leader. Oke? 80 orang. Insya Allah masih semangat. Kita lanjut. Edifikasi balik ya. Jangan dimakan sendiri ya, Pak ya. Nanti kembung. Ya. Nah, ini yang paling penting. Kalau sudah kumpul sama upline, teman-teman, materi pentingnya ini dagingnya di sini ya. Kalau udah kumpul sama upline, jangan kebanyakan ngomong. Upline verifikasi ini, Pak, upline saya begini, 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 begini. Upline datang, kita yang nyeramahin semua itu. Upline diem aja. Ini yang pinter downline saya, apa yang saya diundang ke sini gitu kan. Ya teman-teman, gunakan hukum 90-10. Diem, kalau ada upline, kalau ada tim leader kita yang sudah kita identifikasi, ketemu, kumpul semua, Anda diem. Gunakan hukum 90-10. Kuping dipakai, telinga kita ada dua,
mulai dari satu, pakai telinga yang banyak ini Pak. Telinga kedua ini disiapin memang supaya banyak dengar daripada banyak ngomong. Ya, ada waktunya ngomong. Nah, 90-10 ini gimana? 90% Anda mendengarkan. 10% ngomong kalau ditanya sama upline. Gimana Pak Budi? Bener nggak? Oh iya Pak, bener Pak. Gini. Oke. Nah, upline lagi presentasi, upline lagi jelasin, upline lagi ngisi training di tim Anda yang kebanyakan ngomong aneh Pak. Justru. Kelihatan banget Anda ngomongnya respect, tapi secara realita Anda nggak respect. 90-10 Pak. Itu saya pakai. Ketemu upline, siapapun upline saya ketika di bisnis jaringan, saya percayakan dengan dia, saya diem. Malah saya manggut-manggut gini. Itu edifikasi Pak, itu mensupport namanya. Ya, apalagi lagi cerita, nah Pak, rasio ini bisnis yang bagus nih teman-teman. Apalagi lagi presentasi kita diem. Jangan pula kita yang nyeletuk. Ya kan, kebiasaan anak nyeletuk di sekolah itu makanya nggak naik kelas ya kan. Makanya teman-teman guru benci sama kita itu jangan dipakai lagi di bisnis ini. Ya, ketika upline presentasi, upline lagi jelasin bisnisnya, jangan kita pen, koreksi pen, gini. Gak usah Pak, biarin. Prospek juga nggak akan tahu kalau itu salah, teman-teman. Biarin aja, jelasin lah. Wong prospek nggak tahu apa-apa kok. Ya, prospek itu nggak tahu detail tentang marketing pen, teman-teman. Ya, nah kita diem aja sampai ditanya apa, oh iya, berapa kemarin Pak? Oh sekian Pak, rewardnya 50 motor Pak. Ya, oke. Itu aja teman-teman, menunjukkan bahwa respect itu bukan hanya sekedar perkataan, tapi dari perilaku, teman-teman. Supaya kental edifikasinya. Supaya kental edifikasinya. Teman-teman orang yang pinter ngedifikasi upline-nya, gede Pak bisnisnya. Bener, teman-teman, tak jamin. Ya, tak jamin. Kita buat nyaman juga upline kerja di tim kita. Jangan upline ditenteng-tenteng, balik masuk sawah, ya. Masuk ke sana, masuk ke sini, datang. Plan sini plan. Upline disuruh-suruh. Ini plan, jelasin dulu plan, ibu-ibu ini plan. Pengen nanya-nanya plan tentang sabun gimana? Ih, Pak, ini bisnis profesional, Pak. Sampai kapan Anda mau kayak gitu, teman-teman? Ya, upline Anda tuh bukan orang sembarangan, Pak. Upline Anda tuh, kalau Anda nggak ketemu upline Anda, bisnis ini mungkin belum tentu join kita. Betul ya? Nah, teman-teman perlakukan apa dengan baik dan tepat. Rugi, Pak. Kadang-kadang kalau saya cerita nih, wah, apa yang saya mendingan kalau turun, mendingan nunggu pertemuan 1000, Pak, baru turun. Ya kan? Nah, kota mana yang paling pinter ngedifikasi pembicara yang mau datang? Kota mana yang paling pinter ngedifikasi support system, ngedifikasi perusahaan, ngedifikasi apa yang akan datang di kotanya, dia yang akan jadi kota terbesar, teman-teman. Ya, Anda tinggal di Maluku misalkan, Anda tinggal di Jogja misalkan. Ada pertemuan di Jogja, edifikasi dari jauh-jauh hari, Pak. Ini yang akan datang nih, Pak. Ini leader luar biasa, Pak. Kebetulan tim kita, Pak. Kebetulan beliau juga orang penting di support system, Pak. Kebetulan beliau adalah LC soalnya. Ya kan, kalau udah LC orang penting udah. Teman-teman, LC ini orang penting ya, Pak. Saya garis bawahi tanda kutip, saya kasih tinta hitam, ya, saya tebelin, saya kasih underscore. LC ini orang penting di perusahaan, teman-teman. Jadi kalau Anda hari ini masih belum LC, berarti belum penting ya. Teman-teman nanti kita jelasin LC itu kayak apa sih. Oke, lanjut ya. Gunakan hukum 90-10, pinter-pinter ngedifikasi apa dan tim, dan support system dan perusahaan. Semakin pinter Anda ngedifikasi, berarti semakin ketahuan Anda tuh pinter, Pak. Nggak perlu kita hebat sendiri, Pak. Dan ini ngapain, teman-teman? Kita punya tim yang solid. Jangan jadi Superman, Pak. Lagian Superman nggak keren kan, celana dalamnya di luar mana, pakai jubah merah, ya kan? Ya, pakai celana dalam di luar, jubah merah, dan Superman is dead, Pak. Jadi apa yang paling penting? Jadi super team. Main edifikasi teman-teman. Tektokan sama upline. Upline nanti edifikasi tak gini ya. Tapi jangan pula berlebihan teman-teman ya. Upline saya ini bisa terbang Pak. Nggak mungkin. Jangan ya. Jangan yang aneh-aneh. Upline saya ini bisa melihat makhluk gaib Pak. Nggak penting. Nggak usah diceritain itu. Ya. Untuk apa teman-teman? Nggak ada hubungan sama bisnis ini. Melihat makhluk gaib untuk apa? Ya. Oke. Lanjut ya. Bercanda ya teman-teman ya. Oke lanjut. Gunakan hukum 90-10. Oke. Silakan di screenshot. Saya screenshot ya, lanjut. Oke, teman-teman, selain edifikasi upline sudah ya. Apalagi yang mesti kita lakukan? Yang kedua apa, teman-teman? Kita lanjut secepatnya. Yang kedua, ini materi terakhir, konsultasi. Semua benda yang bergerak cepat harus ada yang ngarahin. Ya, di kapal, tahu apa namanya, kapal laut, tahu ya? Nah, itu semua butuh navigasi, teman-teman. Butuhnya konsultasi supaya kita nggak salah arah. Sepakat nggak? Butuh banget konsultasi, teman-teman. Dan teman-teman konsultasikan bisnis kepada upline aktif Anda. Yang tadi, teman-teman, yang LC. Ingat, teman-teman, yang LC. Karena LC dapat langsung sumber nasabnya jelas, teman-teman. LC ini akan menjadi orang andalannya perusahaan, jelas ya nasabnya ya. Dan orang-orang LC ini akan menjadi andalannya perusahaan dan support system. Akan menjadi sumber informasi pertama
yang akan diberikan oleh perusahaan tentang apapun itu sifatnya, reward dan lain-lain. Hanya kepada LC dulu, teman-teman. Oke, Dewan parlemennya, eh, dewan boardnya perusahaan itu ada di LC-nya. Konsultasi dengan upline LC Anda nanti. Oke? Nah, gimana caranya konsultasi? Ada juga, Pak. Ya, konsultasi itu ada dua, teman-teman. Konsultasi non formal. Mungkin lagi ketemu upline, lagi ngobrol-ngobrol berdua gitu ya. Lagi telepon-teleponan, diskusi hal-hal yang memang kaitan sama bisnisnya. Jangan curhat hal-hal yang nggak penting. Ingat teman-teman, upline Anda itu rugi Anda kalau malah pakai curhat hal yang nggak penting. Pakai untuk bicara bisnis, plan begini, begini, begini. Pak, saya orang yang ngembangin ini hal-hal teknis sehari-hari. Gimana? Ya, diskusi hal-hal yang teknis sehari-hari untuk yang non formal. Tapi yang formal, teman-teman, ya, konsultasi formal, teman-teman, upline Anda ini konsultan gratis di bisnis ini disediakan oleh support sistemnya, upline LC Anda. Rugi kalau nggak dimanfaatin, Pak. Orang kadang-kadang pengen punya usaha, ya. Sama kayak Reletsia, teman-teman. Ketika beliau perusahaan ini membuat produk, formulasi produk, konsultannya nggak bercanda itu, Pak. Formulatornya juga nggak bercanda, ya. Bayarnya juga nggak murah, Pak, nggak 200.000 juga. Oke, lanjut ya, teman-teman, sambil ngopi. Yang masih punya kopi silakan dikeluarkan. Konsultasi formal gimana caranya, teman-teman? Profesional, terjadwal, tatap muka kalau bisa. Kalau nggak bisa, Zoom meeting. Oke, konsultasi profesional, Pak. Terjadwal, minta waktunya plan Anda. Oke, saya jelasin dulu. Gimana sih konsultasi yang formal? Nah, teman-teman silakan, apa aja sih poin-poin yang harus dikonsultasikan? Satu, konsultasi tentang goals-nya, Pak. Saya mundur dulu deh, teman-teman. Saya close dulu. Teman-teman konsultasi formal betul-betul minta waktunya upline Anda. Sepakat ya? Minta waktu upline Anda khusus, jangan plan. Kapan bisa ketemu ngobrol nih? Saya ada yang mau saya omongin. Pak, kalau Anda membuat upline Anda nggak nyaman kerja dengan Anda, boro-boro diurusin Anda, ditinggal Pak. Oke? Saya pribadi teman-teman tadi ngomong masalah upline. Lebih baik saya kehilangan 1.000 downline, mending ya, mending saya kehilangan 1.000 downline daripada saya kehilangan satu upline. Maka betul-betul teman-teman manfaatkan upline Anda dan jadikan upline Anda itu betul-betul muara untuk Anda berhasil di bisnis ini. Ya, jadikan tolak ukur untuk Anda berhasil di bisnis ini, teman-teman. Upline aktif tentunya ya, upline yang LC tentunya. Kenapa, teman-teman? Minta waktu profesional, Pak. Upline Anda ini juga manusia, punya perasaan, ya. Jangan sembarangan memperlakukannya kadang-kadang ya. Minta konsultasi waktu khusus profesional, bikin dia nyaman kerja di tim kita. Sepakat nggak? Ini kalau mau pinter nih ya, kita akalin apa? Bikin upline itu nyaman, Pak, kerja di tim kita. Sepakat nggak? Anda pengen nggak nyaman kerja di tim Anda? Maka lakukan hal yang sama dengan upline Anda, teman-teman. Anda pengen nggak punya tim yang ribuan respect dengan kita? Maka respectlah dengan upline Anda. Sepakat ya, teman-teman ya. Konsultasi, teman-teman, goals-nya yang dibahas. Jangan curhat buang sampah, hal-hal yang nggak penting dibahas. Pak, ini loh Pak, orang-orang kok bisa ya Pak, saya pengen berhasil juga. Teman-teman konsultasi. Anda bukan lagi sibuk malah ngapa-ngapain gitu loh. Eh, apanya ya? Nah, apa namanya diskusinya ya? Nah, yang kedua profesional, minta waktunya teachable spirit, Pak. Teachable spirit, tunjukkan sikap mau belajar. Siapkan kertas, bikin gambar jaringan Anda kalau perlu. Pak, ini target saya pengen beberapa orang ini jadi penerima reward di tim saya. Saya kerja di mana? Apa yang mesti saya lakuin? Tenang teman-teman, upline LC Anda pasti tahu caranya mengkonsultasi Anda. Ya, teachable spirit, Pak. Punya sikap mau belajar. Berkonsultasi. Jangan sampai malah Anda yang mengkonsultasi upline Anda. Begitu ketemu, malah Pak, saya tuh pengennya begini Pak, ini begini, begini, begini. Upline Anda ngomong, oh ya udah kalau gitu, sip mantap, gas. Oke, perlu, ya betul Pak, punya aplikasi perlu. Anda juga harus jadi LC. Oke, nah teman-teman konsultasi, teman-teman, bukan mengkonsultasi. Banyak saya pernah ketemu orang Pak, bangun jaringan, ketemu, pengen konsul sama upline-nya, begitu ketemu upline malah dia yang banyak ngomong. Ya kan? Pakai tadi hukum 90-10 teman-teman kalau dengan upline. Upline itu punya banyak ilmu. Kalau Anda kebanyakan ngomong sama upline, kapan dia mau ngeluarin ilmunya? Diem aja dia. Mendingan dengerin dia ngomong. Ya teman-teman ya. Nah, konsultasi yang benar teman-teman. Jangan mengkonsultasi upline Anda. Jangan kebalik ya. Minta waktu khusus. Yang paling penting ikuti dan lakukan. Ikuti Pak. Pak, saya pengen dapat reward dalam waktu 3 bulan.
Oh, caranya begini, 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 begini. Ikuti, lakukan. Gitu loh. Anda berobat ke dokter, Pak, saya sakit kepala, pengen berobat. Oke, minumnya resepnya ini ya, tebus resepnya. Ya, jangan lupa Mas, resepnya diminum. Oke, datang ke dokter, minta resep Mas, jangan lupa diminum resepnya. 3 hari kemudian datang lagi ke dokter. Pak dokter, kok saya udah minum resepnya kok nggak sembuh? Maksudnya gimana nih? Ya, resepnya diminum. Kertas resepnya dimasukin ke kompor, diseduh, terus diminum airnya. Nah, ini salah itu Pak. Itu salah itu. Salah konsultasi. Ya. Yang benar apa? Datang ke apotek, tebus resepnya, diminum obatnya, teman-teman. Dan dilakukan, diminum beneran Pak. Anda jangan minterin upline, jangan sok pinter sama upline. Ketika upline bilang, gini teman-teman prinsipnya, upline Anda nggak akan mungkin ngancurin bisnis dia sendiri. Karena Anda adalah bagian dari bisnis dia. Ketika Anda diarahin, Pak, sponsori 10 orang. Pak, bikin daftar nama. Kalau Anda nggak lakukan, percuma, Pak. Anda berobat ke dokter, disuruh dokter minum obat, nggak diminum, percuma. Pengen sembuh, nggak bakalan, Pak. Yang ada makin sakit kepala. Paham ya, teman-teman? Ketika kita bicara sama upline, Pak, apa yang saya mesti lakukan? Saya pengen naik peringkat, saya pengen dapat reward. Bikin pertemuan, Mas. Nggak dibikin pertemuan. Pak, saya pengen sukses. Presentasi, Mas. Nggak presentasi. Bisa berhasil? Nggak bisa, Pak. Anda udah punya konsultan. Mentang-mentang gratis, nggak dilakukan. Rugi, Pak. Ya, sama kayak sebuah perusahaan besar, konsultasi nih. Dia bawa konsultan. Bagaimana tentang persiapan bisnisnya di tahun 2025. Sudah dibayar konsultannya, dilakukan, hasilnya pasti terjadi. Pasti signifikan. Nah, teman-teman yang lucu, kita udah konsultannya gratis, konsultannya terlatih juga di support system kita nggak mau manfaatin, rugi teman-teman. Apa yang kita tuh selain bantu kita di lapangan, beliau juga konsultan yang beliau tahu persis Pak bisnis kita. Beliau tahu persis bisnis kita. Karena dia di atas Pak, kelihatan mana yang jalan, mana yang enggak, mana yang tim yang nyangkut, orang-orangnya seperti apa, dia tahu, teman-teman. Jadi percayakan bisnis kita kepada upline kita. Konsultasi yang benar. Oke? Jangan malah mengkonsultasi upline-nya. Setuju ya? Ikuti dan lakukan, teman-teman. Oke, lanjut. Materi terakhir ya, 1 jam ya kita udah ngobrol ya. Ini berbusa juga materinya nih. Yang terakhir apa teman-teman? 3 prinsip dasar setelah konsultasi, edifikasi semua tadi ya. Edifikasi, konsultasi yang penting teman-teman. Anda punya kecepatan bisnis harus konsultasi teman-teman. Ya, jangan kebalik edifikasinya. Ingat. Yang ketiga apa? No cross lining. Oke, apa sih Pak no cross lining ini? Ini penting juga teman-teman. Penting juga. Banyak orang yang bisnisnya hancur tiba-tiba karena cross lining. Ya, cross line-nya tuh nggak haram Pak. Boleh saya bilang ya, cross line-nya tuh nggak haram, tapi ing-nya yang haram. Oke, memposisikan cross line di tempat yang tepat intinya. Teman-teman tahu cross line tuh? Saya kasih penjabaran dulu. Cross line tuh apa sih? Nih, yang belum tahu nih, yang baru pertama kali ikut jaringan. Itu apa Pak cross line? Apa upline? Itu kan istilah-istilah ya. Nah, ini upline Anda. Orang ini misalkan Anda A, ini B. Si B ini cross line Anda. Orang yang tidak sejalur. Di atas dia nggak ada, Pak. Tapi di jalur lain dari tim upline Anda atau tim upline-nya lagi yang di atas atau tim perusahaan malah. Itu cross line Anda, teman-teman. Ya. Nah, apa yang terjadi dengan cross line teman-teman? A dan B ini ya nggak boleh ngomong apapun tentang yang sifatnya bukan bisnis. Tiba-tiba lagi acara, keluar ngerokok berdua ngomong sama cross line. Apa yang diomongin? Jelein upline. Nggak belajar berarti di training. Ya kan? Ngedifikasi upline orang nggak apa-apa, Pak. Pak, upline. Saya sering banget teman-teman ketemu orang yang kepengen pindah ke jaringan saya. Ya, bertahun-tahun kita menjalankan bisnis jaringan, pengen pindah ke jaringan saya. Apa yang saya lakukan? Saya identifikasi upline-nya. Pak, Bapak ini timnya Pak Budi kan? Iya, Pak. Wah, ngapain pengen pindah, Pak? Saya tahu Pak Budi itu leader luar biasa, Pak. Saya aja respect sama beliau. Beliau begini, begini, begini. Jadi sumber input positif kita. Identifikasi lagi upline-nya, teman-teman. Biar nggak pindah ke jaringan kita. Nggak ada untungnya, teman-teman, ngambil jaringan orang. Ya. Apalagi kalau kita crossline, ketemu sama crossline, ngobrol, diskusi, ngerumpiin. Upline-mu gimana? Wah, upline saya susah, Mas. Nggak jelas, kata dia. Ya kan? Sibuk. Presentasi terus. Waduh, waktu buat saya sedikit banget. Sama plan saya juga begitu, Pak. Ya udah, Pak, gimana kalau kita berhenti aja? Berhenti ini orang dua. A dan B ini. Gara-gara ngegosipin upline. Rugi, Pak. Nggak ada untungnya. Teman-teman ingat, crossline Anda nggak punya kepentingan apapun terhadap bisnis Anda. Jadi kalau Anda hancur, dia nggak peduli. Sepakat nggak? Simpan bisnis Anda, hanya konsultasikan kepada upline yang tepat. Kepada orang yang tepat. Oke, clear ya teman-teman ya? Clear ya?
Konsultasi hanya kepada orang yang tepat yang namanya upline Anda. Jangan kepada crossline. Jangan ngomong apapun tentang bisnis. Kalau crossline-nya punya stokis, boleh belanja. Bu, saya pengen order produknya, boleh. Kalau crossline-nya teman-teman sama-sama di pertemuan, boleh bahas. Tanya Pak Fadli, kalau nggak salah crossline kita Pak Fadli ya. Kita crossline, tapi kita nggak pernah ngomongin, upline saya bajingan Pak, misalkan. Nggak bisa Pak. Upline saya nggak bisa kerja Pak, upline saya nggak usah teman-teman. Orang nggak perlu tahu dapur bisnis kita. Orang nggak perlu tahu tentang insight-nya bisnis kita. Yang orang harus tahu tahun depan mobil udah keterima sama kita. Itu yang penting. Oke, teman-teman nggak perlu ngomong tentang bisnis sama crossline. Biasanya akan hancur. Malah justru curhat-curhatan sama crossline. Ya kan, yang mbak-mbaknya crossline sama ada crossline yang cowok, misalkan curhat, malah nikah. Ini hancur, hancur-hancuran, Pak. Ya, kenapa di MLM jangan nyari bisnis, jangan nyari pasangan di crossline. Di bawah tuh banyak Pak tim Anda. Ada ratusan tim Anda itu bisa jadi pasangan kita ya kalau yang masih jomblo. Oke. Ya, yang sudah punya pasangan jangan ya. Jangan nyari daun lain, oke? Jadi ngapain cerita tentang bisnis sama crossline? Jadikan crossline tempat kita bareng-bareng untuk sama-sama besarkan pertemuan, besarkan perputaran produk dan lain-lain ya. Jadikan crossline sebagai apa teman-teman? Jadikan crossline kita sebagai teman untuk bangun pertemuan, untuk distribusi produk, dan motivasi serta gesekan positif untuk berhasil di bisnis ini. Ingat teman-teman, Anda nggak jalankan bisnis ini dengan serius. Crossline Anda kerja keras. Anda nggak ngegas, Pak. Crossline Anda ngegas. Anda nggak terima mobil tahun depan, crossline Anda pasti ada yang terima. Itu, Pak, yang bikin Anda kalau misalkan nggak nyampe juga itu malu, teman-teman. Ya, yuk Pak, jadikan crossline kita cambukan, teman-teman. Pasti akan ada crossline yang terima Pajero tahun depan. Mosok kita nggak mau terima juga. Anda hari ini ngelamun, Pak, nggak ngegas, teman-teman. Anda buang waktu 2 hari aja. 2 hari Anda mungkin crossline udah bangun tim. Anda nggak bangun kota Anda, crossline Anda akan nyerang kota Anda, Pak. Hati-hati, Pak, dengan crossline, ya. Jangan, nggak ada istilah anu ya, nggak ada istilah apa namanya, kasihan-kasihan ya. Kalau udah mau nyerang, nyerang aja dia, ya kan. Hati-hati, tim Pak Fadli nanti malah nyerang ke Makassar, ya kan. Timnya leader-leader yang lain malah nanti nyerang ke Surabaya, ya kan. Udah nyerang Jawa ini, Indramayu udah diserang sama beliau, Bandung udah mulai diratakan gitu teman-teman. Ingat, teman-teman, crossline kita jadikan pacuan untuk gesekan positif, ya. Jadikan tim mitra yang kompak untuk bisnis bareng dengan mereka. Sama-sama naik panggung terima Pajero. Saya 2 hal teman-teman yang bisa bikin saya nangis. Kalau misalkan tahun depan sesuatu gak diachieve. Satu, downline saya gak ada yang terima mobil. Wah, nangis kita Pak. Yang kedua, downline saya terima mobil. Lah, nangis juga Pak. Terharu kita kan. Tapi satu lagi yang bikin saya nangis. Crossline terima Pajero, kita enggak. Waduh, sedih Pak. Tapi yang bisa bikin crossline nangis, 70% penerima Pajero tim kita semua. Yang bisa bikin crossline kita. Dominasi itu nomor satu teman-teman. Ralitsia bisnis MLM terbesar tahun 2025 udah pasti. Amin. Dan kita akan jadi orang terbesar di bisnis yang besar. Oke? Teman-teman, materinya cuma itu ya. Saya akan cerita sedikit teman-teman tentang hal yang penting. Ini mas-mas ganteng bule ini udah pakai kaos Leaders Club. Ya, yang akan dipakai nanti buat training di tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9 Februari. Training yang mungkin Anda saat ini belum pernah ikuti dan mungkin akan menjadi training terbaik seumur hidup Anda di sepanjang usia Anda membangun bisnis MLM. Training 3 hari 2 malam ini didesain untuk membuat orang yang bisa membangkitkan sleeping giant dalam tubuh kita. Training yang didesain untuk membuat orang punya pribadi yang secepatnya langsung berubah dari dari biasa menjadi luar biasa, from zero to hero. Kalau Anda kepengen raksasa dalam tubuh Anda dibangkitkan, maka Anda wajib ikut training tersebut, teman-teman. Namanya apa? Ralitsia Leaders Club Training. Ya, teman-teman jangan lupa syaratnya apa? Syaratnya adalah Leaders Club LC. Ya, teman-teman segera bergabung menjadi klub kebanggaan perusahaan, klub kebanggaan support system yaitu LC. Teman-teman, dilihat ya. Sekarang lagi promo, Pak. Syaratnya minimal LC itu 50 kanan 50 kiri. Sekarang minimal 10 direct ruby. Nggak harus 5 kanan 5 kiri. Kalau strateginya 37 boleh, Pak. Kalau strateginya 28 silahkan teman-teman. Syaratnya untuk jadi LC wilayah, ini saya wakili support system ya. Untuk jadi LC wilayah, sekarang hanya 10 rupiah berlaku sampai tanggal akhir Januari promonya.
Jangan gini teman-teman, Pak, saya pengen bikin pertemuan di Surabaya misalkan. Kalau nggak ada LC-nya nggak akan boleh ada pertemuan, Pak. Nggak akan disebut sama perusahaan. Ingat teman-teman, untuk bikin pertemuan ya di sebuah perusahaan, di sebuah wilayah harus ada LC-nya. Syaratnya apa? Direct 10 rupiah. Nah, LC wilayah adalah LC yang bertanggung jawab atas wilayah masing-masing. Jadi ketika ada Leaders Club di daerah Bali, Anda Leaders Club yang bertanggung jawab untuk semua pertemuan di seluruh wilayah Bali dan sekitarnya. Leaders Club di wilayah Yogyakarta, Anda adalah Leaders Club yang bertanggung jawab untuk semua pertemuan dan acara di seluruh Yogyakarta dan sekitarnya. Sama, di setiap daerah berlaku. Jadi teman-teman tadi yang mungkin di seluruh Indonesia, dari Gorontalo, segera akan teman kejar kualifikasi LC-nya. Oke? Setelah Anda berhasil menjadi seorang Leaders Club, Anda akan langsung dicatat oleh perusahaan, berkoordinasi dengan perusahaan untuk menjadi tim inti perusahaan di setiap wilayah. Paham ya? Menjadi tim inti perusahaan di setiap wilayah untuk membuat pertemuan rutin di setiap kota. Karena ketika pertemuan sudah jadi, itu menjadi tanggung jawab seorang LC. Maka syarat untuk bikin pertemuan di wilayah masing-masing tersebut adalah minimal menjadi LC dulu. Sepakat ya, teman-teman? Jadi nggak boleh bikin pertemuan kalau belum ada LC-nya. Kenapa? Pertemuan nggak boleh stop, Pak. Namanya buka warung nggak boleh sekali aja. Ya, harus ada penanggung jawabnya. Sepakat ya? Nah, LC wilayah adalah LC Leaders Club yang memang bertanggung jawab atas pertemuan di wilayah masing-masing. Oke. Nah, sekarang gimana LC nasional, teman-teman? LC nasional syaratnya sekarang mudah. 350 kanan kiri, terima mobil sederhana, Anda langsung masuk ke LC nasional. LC nasional juga sama seperti LC wilayah, bertanggung jawab atas seluruh pertemuan dan acara secara nasional. Oke, kalau tadi LC wilayah di wilayah masing-masing tanggung jawabnya, tapi LC nasional sudah harus kena ikatan dinas, Pak. Paham ya? Paham teman-teman ya? Jadi teman-teman kejar LC nasional, terima mobil, Anda wajib untuk mengisi acara, ya ditunjuk sama support system, disetting sama support system untuk menjadi pembicara di semua kota di seluruh Indonesia. Jadi yang nggak ikut support system teman-teman, yang nggak ikut LC, gimana mau berkembang bisnisnya? Gimana mau cari inspirasi di luaran sana? Oke? Leader nasional, leaders club nasional bertanggung jawab semua pertemuan yang ada di seluruh nasional. Dikirim ke pertemuan Bali harus siap. Betul ya? Dikirim ke pertemuan ke Jakarta harus siap. Misalkan nanti ada Pak Budi, misalkan Pak Budi dikirim pertemuan, misalkan atau Pak Andi di Bali bikin pertemuan nanti di Sulawesi, turun ke Sulawesi, ngisi acara, memberikan inspirasi untuk orang-orang di Sulawesi dan lain-lain. Gitu teman-teman. Ya, segera syaratnya apa teman-teman? Minimal menjadi LC wilayah sekarang gampang, hanya 10 direct ruby sampai dengan bulan Februari akhir. Januari akhir. 10 direct LC. Dan ketika Anda sudah berhasil menjadi seorang leaders club wilayah, insya Allah mungkin baju kaos juga akan lagi didesain ya. Kita akan bikinkan apa ya? Kita akan persiapkan meetingnya nanti untuk para LC ini nanti di awal tahun ya di kantor. Nanti kita akan meeting bareng semua perangkat support system untuk membahas itu. Insya Allah juga ada kaosnya seperti itu ya. Teman-teman, Anda juga berhak menjadi seorang LC tadi leaders club ya. Teman-teman qualified juga untuk berhak untuk ikut Ralesia Leaders Club Training ya di Puncak Bogor tanggal 7, 8, 9 Februari 2025 teman-teman. Dan digaransi orang-orang yang ikut training ini setelah itu nanti ya mereka akan qualified menjadi seorang penerima mobil, menjadi LC wilayah, bahkan penerima reward 1 miliar dari Ralesia secepatnya. Oke? Seperti apa trainingnya teman-teman, saya akan kasih unjuk kepada Anda. Silakan dilihat di layar. Nah, seperti ini trainingnya teman-teman. Oke teman-teman, keren ya. Syaratnya apa? Cuma mensponsori 10 orang Ruby, teman-teman berhak untuk menjadi seorang leaders club di wilayah masing-masing dan teman-teman berhak untuk ikut pertemuan yang disiapkan oleh Ralesia Business Academy. Dan teman-teman, mungkin cuma itu materi dari kami. Kami juga mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Insya Allah kepada Allah saya mohon ampun.
Dan kami yakin teman-teman, malam ini kita belajar ya, kita nggak motivasi, tapi kita belajar prinsip-prinsip penting. Bagaimana bisnis ini nanti bisa bekerja dengan baik, bagaimana Anda bisa punya relationship yang baik dengan upline Anda. Anda juga bisa punya apa namanya, proyeksi bisnis ke depan yang tepat untuk bisnis ini, teman-teman. Pinter-pinter manfaatin upline, ya kan? Pinter-pinter edifikasi, promosiin semua, ya. Jangan lupa konsultasi dan jangan lakukan yang namanya cross training. Ya, teman-teman. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Malam ini kita sama-sama bismillah ya. Udah mendekati akhir tahun, udah pergantian tahun. Kita berdoa semua supaya tahun 2026 nanti, ya pergantian tahun 2026 setahun yang akan datang, semua yang ada di ruangan ini insya Allah menjadi penerima reward dan menjadi kebanggaan. Bukan hanya keluarga, tapi bagi perusahaan, dan bagi support system, dan bagi orang sekitar. Jadilah sumber arus positif untuk lingkungan kita, untuk tim kita, dan untuk semua orang di seluruh Indonesia, terutama di Ralesia. Kami Wahyu Salim mohon undur diri. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk Anda semua, sukses untuk kita semua. Be freedom.